Gini deh, kalau saya bilang ada seorang jenderal yang benar-benar kebal peluru, kalian percaya nggak? Ini bukan di film loh atau di komik. Ini dari catatan sejarah perjuangan bangsa kita sendiri. Pertanyaannya kedengarannya ya emang mustahil kan? Apa iya seorang prajurit bisa beneran kebal sama tembakan? Nah, inilah legenda yang akan kita kupas tuntas hari ini. Dan saya mau tegaskan lagi ya, ini bukan cerita karangan atau film superhero. Ini kisah nyata yang tercatat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Kadang, kenyataan itu emang lebih aneh dari fiksi. Oke, mari kita mulai dari julukannya yang paling bikin geger, Jenderal Kebal Peluru. Nah, ini dia tokoh utama kita, Kolonel Mas Sentot. Sosok pahlawan yang bikin pasukan Belanda lari tunggang langgang. Bukan cuma karena taktik perangnya yang jenius, tapi karena satu hal yang kayaknya mustahil. Katanya, dia nggak bisa ditembus peluru. Jadi, cerita yang luar biasa ini asalnya dari mana sih? Yuk, kita lihat kesaksian langsung dari medan perang. Dan ini bukan sekedar gosip atau desas-desus ya. Ini kesaksian langsung dari prajurit-prajurit yang bertempur di sampingnya. Mereka bersumpah, lihat dengan mata kepala sendiri. Peluru-peluru memang kena badannya, tapi semuanya langsung jatuh ke tanah. Nggak ada satupun yang berhasil nembus. Coba deh kita bayangin lagi momen yang luar biasa itu. Pertama, dia dihujani tembakan sama musuh dari jarak dekat. Kedua, dia tetap aja berdiri tegak, nggak goyah sedikit pun. Ketiga, anehnya nggak ada satupun luka di tubuhnya. Dan keempat, yang paling nggak masuk akal, peluru-peluru itu beneran rontok di kakinya. Gila kan? Tapi, tunggu dulu. Apa benar cuma modal kebal peluru aja yang bikin dia begitu ditakuti? Ternyata cerita di baliknya jauh lebih dalam dan lebih keren. Coba deh pikirin gini, kalau Anda jadi komandan Belanda, apa yang lebih menakutkan dari seorang prajurit yang kebal peluru? Jawabannya, seorang prajurit kebal peluru yang juga seorang ahli strategi yang jenius. Karena di balik sosok Kolonel Sentot ini, ada dua kekuatan besar. Di satu sisi, ada legenda kekebalannya yang nyebarin teror psikologis. Tapi di sisi lain, ada kenyataan pahit buat Belanda, bahwa dia adalah seorang komandan yang super cerdik dan jago banget menyamar. Nah, ini yang sering orang lupain. Kekebalannya mungkin bagian dari legenda, tapi keahliannya sebagai komandan itu ancaman nyata. Taktik perangnya yang cerdik, kemampuannya menyamar buat nyusup ke barisan musuh, sampai kepemimpinannya di pasukan setan yang terkenal itu. Dan kehebatannya ini bukan cuma omong kosong. Puluhan tentara Belanda tewas dalam serangan-serangan mendadak yang dia pimpin sendiri. Ini bukan mitos, ini hasil nyata di lapangan yang bikin Belanda mati-matian pengen nangkep dia. Jadi, kalau kita gabungin kedua elemen ini, legenda yang bikin merinding dan keahlian yang nyata, kita dapat apa? Kita dapat sosok pahlawan yang benar-benar ditakuti lawan. Nah, inilah inti dari ketakutan Belanda. Mereka tuh bukan cuma ngelawan seorang komandan yang otaknya encer. Mereka lagi perang melawan sebuah legenda hidup. Gimana coba caranya ngalahin orang yang dipercaya sama pasukannya sendiri nggak bisa dilukai? Ini udah masuk perang psikologis namanya. Jadi, kebayangkan ancamannya? Seorang pria yang katanya mustahil buat ditembak, dan berkat keahliannya menyamar dan taktiknya, juga jadi hampir mustahil untuk ditangkap. Ini kombinasi yang benar-benar mematikan di medan perang. Dan cerita ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Apa sih yang sebenarnya menciptakan pahlawan kayak Kolonel Sentot? Apakah itu takdir dan kekuatan magis? Atau justru kecerdasan taktis yang diasah tajam di tengah pertempuran? Mungkin, disitulah letak misteri seorang pahlawan sejati.